Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Hari ini nih, kita mau bedah satu pendekatan belajar bahasa yang cukup unik ya dari materi yang kamu siapin. Filosofinya itu dibandingin sama anggar. Tikam, tikam, tikam. Agak sangar ya kedengarannya. Intinya sih kita mau gali lebih dalam metode ini, lihat apa yang bisa kamu, para pendengar, ambil dari sini. Fokusnya katanya mencapai otomatisasi. Jadi kayak pendekar anggar, gerakannya udah refleks aja gitu. Rasa itu sering banget gagal. Padahal kan ya mikir aja semua anak kecil bisa tuh nguasain bahasa ibunya. Nah, sumber ini nunjuk ketiga masalah utama nih. Pertama, metodenya udah kuno, nggak cocok sama hidup kita yang serba cepat sekarang. Kedua, pendekatannya kayaknya kurang paham gitu gimana otak kita sebenarnya memproses bahasa. Dan ketiga, nggak ada sistem yang benar-benar oke buat ngelawan lupa. Kita kan gampang lupa ya. Nah, soal penulisnya ini juga menarik. Dari catatanmu, dia kan penyanyi opera ya. Jadi, butuh banget nguasai banyak bahasa. Jerman, Italia, Prancis, Rusia. Tapi lucunya pas coba belajar Ibrani sama Rusia pakai cara standar, katanya gagal total. Bayangin, cuma bisa alfabetnya doang. Titik baliknya itu pas tahun 2004, ikut program imersi bahasa Jerman. Di sana dia benar-benar dipaksa, cuma boleh pakai bahasa Jerman. Nggak ada tuh terjemahan-terjemahan. Dari situ muncul ide utamanya, latihan intensif, tapi tanpa menerjemahkan. Betul, pengalaman imersi itu penting banget. Malah ada cerita lucu kan, dia ngaku harus agak curang gitu pas tes penempatan Prancis, gara-gara waktunya mepet banget. Nah, tekanan itu malah bikin dia nemu cara yang super efisien katanya. Pengalaman-pengalaman inilah yang akhirnya ngebentuk tiga fondasi dari metodenya dia. Dia nyebutnya mesin yang terlumasi dengan baik. Oke, mesin yang terlumasi dengan baik. 3 fondasi ya. Apa aja tuh? Boleh dibedah satu-satu? Boleh, boleh. Yang pertama, dan ini mungkin agak di luar kebiasaan ya, pelajari pelafalan terlebih dahulu. Biasanya kan kita langsung hajar kosakata atau grammar gitu kan. Tapi penulis ini, mungkin karena latar belakang musiknya, dia nekenin banget pentingnya ngelatih kuping kita dulu. Klaimnya sih kalau udah nguasain bunyinya, semua aspek belajar lain jadi lebih cepat. Dan komunikasi juga lebih efektif dari awal. Menarik. Latih telinga dulu ya. Jadi kayak nyiapin wadahnya gitu sebelum diisi kata-kata. Oke, oke. Terus yang kedua apa? Yang kedua, jangan menterjemahkan. Ini nyambung banget sama pengalaman imersinya tadi dan kegagalannya pas belajar Ibrani Rusia yang kebanyakan nerjemahin bolak-balik. Intinya, dorong diri kamu buat mulai mikir langsung pakai bahasa target. Jangan dikit-dikit balik ke bahasa ibu. Jangan jadiin jembatan. Soalnya itu dianggap lambat dan nggak natural prosesnya. Tapi tunggu dulu. Bukannya itu susah banget ya di awal-awal? Mulai dari nol, tapi nggak boleh nerjemahin sama sekali? Apalagi buat konsep yang abstrak gitu. Nah, itu dia tantangannya. Sumber ini emang nggak terlalu detail soal gimana mulainya, tapi filosofinya itu, paksa otak bikin koneksi langsung. Jadi antara konsep sama kata di bahasa baru, nggak usah lewat bahasa ibu lagi. Mungkin ya, mulainya dari yang visual dulu, atau yang konkret. Nah, fondasi ketiga ini ngebantu proses itu. Sistem pengulangan berjarak atau SRS. Ah, SRS. Ini yang kayak flashcard tapi canggih itu kan ya? Tepat. Jadi bukan sekedar kartu flash biasa. SRS ini pakai algoritma, semacam program gitu, buat ngatur kapan kamu harus ngulang materi. Jadwalnya personal banget. Dia manfaatin ilmu psikologi memori, terutama soal kapan kita biasanya lupa. Jadi materi dimunculin lagi pas sebelum kamu lupa. Tujuannya ya buat nanam kosakata atau konsep ke memori jangka panjang, tapi secara efisien. Oke, jadi 3 pilar nih. Latih kuping dulu, paksa mikir langsung pakai bahasa target, terus pakai SRS buat ngunci biar nggak lupa. Kedengerannya emang kayak ngelatih refleks ya, bukan cuma numpuk hafalan. Dan katanya ini hasilnya lumayan cepet ya buat penulisnya. Ya menurut klaim dia sih gitu. Katanya dia bisa nguasain sekitar 3.000 kata sama konsep grammar Prancis dalam waktu yang relatif singkat. Caranya yaitu pakai flashcard SRS tapi tanpa terjemahan bahasa Inggris sama sekali. Fokusnya cuma ke aturan pelafalan sama gambar visual aja. Sampai akhirnya dia ngerasa pede, cukup fasih lah buat wawancara pakai bahasa Prancis. Wow, oke. Jadi intinya ini kayak
ngubah cara kita mandang belajar bahasa secara fundamental ya. Bukan lagi sekedar ngumpulin informasi pasif, tapi lebih ke ngelatih respons otomatis otak kita. Balik lagi ke analogi Anggar tadi. Bukan hafal teori langkahnya, tapi latihan sampai gerakannya otomatis, refleks. Persis. Ini kayak ngegeser belajar bahasa dari kegiatan yang akademis banget, jadi lebih mirip latihan keterampilan, tapi buat mental. Jadi kesimpulannya nih buat kamu yang dengerin, pendekatan ini ngasih argumen yang cukup kuat ya. Kunci kefasihan itu mungkin ada di otomatisasi. Bikin otak kamu ngerespon secara naluriah, pakai bahasa baru, nggak lagi mikir ngerjemahin pelan-pelan. Nah, ini nih yang menarik buat kamu pikirin lebih lanjut. Kalau emang otomatisasi respons dan ngindarin terjemahan mental itu kunci belajar bahasa, kayak yang dibilang sumber ini, kira-kira prinsip yang sama bisa nggak ya diterapin buat nguasain skill lain? Coba deh pikirin, misalnya main musik, atau coding, atau bahkan ngomong di depan umum. Ada gunanya nggak ya kalau kita fokus ke aksi intinya aja, terus latih respons otomatis di bidang-bidang itu? Sesuatu buat direnungkan tuh. Pernah nggak sih Anda ngerasa, wah udah semangat banget belajar bahasa baru, beberapa minggu kemudian kok rasanya udah lupa banyak banget gitu? Sering banget itu kejadian. Anda nggak sendirian kok. Banyak banget yang mulai dengan semangat 45, tapi ya gitu, nyerah di tengah jalan. Nah, hari ini kita mau bedah nih satu bagian dari buku yang fokusnya ke strategi praktis. Sama rencana aksi ya, buat belajar bahasa. Betul. Misi kita di Deep Dive kali ini ngulik intinya, terutama gimana caranya naklukin si biang krok utama. Lupa. Plus, gimana sih caranya biar target fasih itu jadi realistis buat Anda? Yuk, kita bongkar bareng. Oke. Jadi, sumber kita kali ini dari satu bab buku ya, isinya tuh ngejembrengin strategi belajar bahasa. Mulai dari apa sih artinya fasih, sampai langkah-langkah yang ya konkret lah. Dan penulisnya ini cerita pengalaman pribadi juga kan? Iya, dia cerita pengalamannya, terus ngeklaim nemu semacam kayak terobosan gitu, metode belajar yang katanya lebih efisien. Nah, yang langsung bikin saya tertarik nih, dia langsung nunjuk. Musuh nomor satunya itu ya, lupa. Melupakan. Bener juga sih ya. Otak kita kan emang gitu ya, efisien banget. Info yang jarang kepake, ya udah dibuang aja. Buat bertahan hidup sih oke, Tapi buat belajar bahasa jadi PR ya. Nah, jadi tantangan gede. Terus solusi yang sering kita dengar kayak, ya udah pindah aja ke negaranya, atau pokoknya ngomong tiap hari. Aduh. Nggak semua orang bisa ya. Nggak praktis. Ya, nggak realistis buat kebanyakan kita. Nah, pendekatan di buku ini nyoba nawarin cara lain nih. Oke, gimana tuh caranya? Penulisnya ini kan menyoroti dua solusi utama ya. Betul. Pertama, katanya ada cara sistematis buat ngatasin lupa. Pakai teknologi memori presisi. Apa tuh namanya? Spaced Repetition System ya, SRS. Iya, SRS. Itu yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua, panduan soal apa yang sebaiknya dipelajari duluan. Jadi, ada urutannya. Fokus ke bunyi dulu, baru kata-kata umum, terus tata bahasa. Menarik urutannya. Kedengerannya ini kayak shortcut gitu ya. Biar nggak ngulangin kesalahan belajar yang makan waktu tahunan tahun. Tapi SRS itu gimana sih kerjanya? Gampangnya gini, SRS itu kayak kartu pengingat, tapi super pinter. Jadi sistem ini dia ngelacak nih, kapan kira-kira Anda bakal lupa satu info. Oke. Entah itu kata baru atau aturan grammar gitu. Nah pas hampir lupa, dia munculin lagi infonya. Oh, jadi pas di ujung tanduk mau lupa gitu ya? Tepat. Terus tiap kali Anda berhasil ingat, jeda waktu sampai dia muncul lagi itu bakal makin panjang. Lama-lama, jalur memori di otak jadi kuat banget. Jadi kayak otomatis gitu ngingetnya, nggak maksa. Wah, keren juga ya sistemnya. Terus soal urutan belajar tadi. Bunyi dulu, baru kata, baru grammar. Kenapa harus bunyi dulu? Nah, ini penting banget nih. Buat nyegah namanya fosilisasi. Jadi kalau salah ngucapin dari awal, itu nanti susah banget dibenerinnya. Biar Anda bisa ngerti orang ngomong, dan orang juga ngerti Anda ngomong. Jelas gitu. Oke, masuk akal. Jadi ada sistem buat nginget, SRS, ada prioritas apa yang diingat. Bunyi, kata, grammar. Tapi soal target fasih itu sendiri gimana? Kayaknya beda-beda ya tiap orang. Nah, ini nih ya, buku ini nekenin banget. Penting buat nentuin target fasih yang realistis dan spesifik buat Anda. Tujuannya apa? Buat ngobrol santai aja. Atau buat kerja mungkin ya? Bisa jadi buat kebutuhan profesional atau malah level akademis. Fasih itu bukan cuma satu titik akhir gitu loh.
Jadi spektrum ya. Betul. Terus materi ini juga ngasih gambaran kasar soal waktu. Dia ngacu ke kategori sulitnya bahasa dari FSI. Itu lembaga AS yang ngelatih diplomat. Foreign Service Institute itu ya. Iya, misalnya nih, buat penutur asli Inggris, belajar Prancis atau Spanyol, itu kategori 1 FSI ya, biasanya lebih cepat. Dibandingin belajar katakanlah Rusia kategori 3 atau Mandarin kategori 4. Wajar sih ya, beda rumpun banget. Iya, tapi ada tapinya nih. Ada satu faktor yang kata penulisnya jauh lebih penting daripada tingkat sulit bawaan bahasanya. Nah, ini nih bagian yang saya juga suka banget dari materi ini. Penulisnya tuh nekenin banget, bikin proses belajarnya seru, menyenangkan. Itu kuncinya ya. Kayaknya iya, jadi ubah pola pikir dari yang tadinya, aduh tugas hafalan nih, bosen, jadi kayak, wah eksplorasi seru nih. Dia pakai analogi juga kan? Iya, kayak rasa penasaran pas nemu konten baru di medsos, atau elemen game pas bikin kartu flashcard, atau ngelacak progres hafalan. Intinya sih, kalau Anda nikmatin prosesnya, tantangan seberat apapun jadi lebih enteng ya. Bahasa sesulit Mandarin pun mungkin jadi lebih bisa dikuasai kalau kita suka. Betul banget. Dan ini bukan cuma ngomong doang ya, materi ini langsung ngasih langkah awal yang praktis. Gini nih, pertama, pilih bahasa. Nah, ini penting. Utamain passion. Suka nggak sama bahasanya? Iya, kan bahasa ini bakal jadi temen jangka panjang ya. Jadi pilih yang emang bikin Anda tertarik. Tentunya ya pertimbangin juga relevansinya sama tujuan Anda. Terus sumber belajarnya gampang dicari nggak? Oke, pilih bahasa. Terus? Kedua, kumpulin senjata Anda. Maksudnya sumber belajar, buku grammar yang bagus penjelasannya. Yang nggak aneh contoh pelafalannya ya. Kadang ada tuh. Nah, hindari yang gitu. Terus, buku frasa buat percakapan dasar. Nah, ini yang penting juga. Kamus frekuensi. Kamus frekuensi. Bedanya apa sama kamus biasa? Kalau kamus biasa kan abjad ya. Nah, kamus frekuensi ini isinya daftar kata yang diurutin berdasarkan seberapa sering kata itu muncul di percakapan sehari-hari. Oh, jadi kata-kata yang paling umum gitu ya? Betul. Jadi kalau Anda fokus hafalin 1000-2000 kata teratas aja, itu udah bisa bikin Anda ngerti banyak hal dan ngobrol dasar. Kayak prinsip 80-20 gitu, tapi buat kosakata. Wah, efisien banget ya. Iya. Selain itu, siapin juga panduan pelafalan yang oke. Kan tadi prinsipnya bunyi dulu, sama kamus bilingual atau monolingual yang terpercaya. Oke, terus langkah ketiga? Ketiga, manfaatin teknologi secara cerdas. Internet kan gudang info ya, tapi ya pinter-pinter milih kualitasnya. Nah, banyak sistem SRS yang bagus itu basisnya aplikasi atau software. Jadi bisa diakses lewat gadget ya? Bisa banget, lebih praktis malah. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, biar Anda lebih dapat intinya. Pertama, tentuin dulu target fasih Anda itu kayak gimana. Yang jelas, realistis, sesuai kebutuhan Anda. Jangan ngawang-ngawang ya targetnya. Tuh. Kedua, terima aja kalau lupa itu normal. Nggak usah frustrasi berlebihan. Tapi kabar baiknya, bisa diatasi pakai strategi. Contohnya SRS tadi. Sistematis ngelawannya. Iya. Ketiga, ikutin urutan belajar yang efisien. Kuasain dulu bunyinya, baru hajar kosakata yang paling sering dipakai kamus frekuensi itu tadi, baru deh perdalam tata bahasanya. Jangan kebalik-balik ya. Nah, keempat, dan ini kayaknya penting banget, cari cara biar proses belajar ini jadi sesuatu yang Anda nikmati. Seru gitu. Personal banget ini, tiap orang beda cara senengnya. Betul. Terakhir, jangan cuma teori, langsung mulai aja. Pilih bahasa yang Anda suka, terus kumpulin deh tuh perangkat belajar intinya. Buku grammar, kamus frekuensi, dan lain-lain. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih luas ya, pendekatan ini tuh bukan sekedar tips and trick biasa loh. Ini bisa jadi ngubah cara kita mandang proses belajar itu sendiri. Nggak cuma bahasa aja. Maksudnya gimana tuh? Ya, penekanan di efisiensi, lewat SRS misalnya. Terus prioritas yang tepat, kayak bunyi dulu, kata frekuensi tinggi. Sama motivasi dari dalam diri, yaitu rasa seneng tadi. Jadi 3 pilar gitu ya? Efisiensi, prioritas, kesenangan. Bisa dibilang gitu. Ini bisa jadi kunci buat ngatasin hambatan psikologis yang bikin banyak orang akhirnya nyerah belajar. Ini jadi bikin mikir kan, sejauh mana sih prinsip-prinsip ini bisa kita terapin di area belajar lain dalam hidup kita? Pertanyaan bagus tuh. Dan penulis materi ini kan secara spesifik nyebut SRS sebagai alat transformatif ya. Katanya bisa ngubah cara Anda belajar selamanya. Klaim yang cukup kuat ya. Kuat banget. Coba deh Anda bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau pakai bahasa baru itu, rasanya udah kayak refleks aja. Hampir otomatis gitu. Bukan kayak,
aduh, apa ya kemarin hafalannya? Gitu. Nggak perlu mikir keras lagi ya. Ya, mungkin ya, teknologi KRSRS ini salah satu kunci buat ngeprogram ulang otak kita biar bisa ngolah dan makai bahasa asing itu secara lebih, ya, alami dan intuitif. Sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut nih.